Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tahun ini bisa bertemu dengan tamu agung. Yang tamu agung ini tentu harus kita persiapkan betul. Walaupun tentu banyak orang berharap bertemu dengan tamu agung ini, tetapi tidak semua orang bisa didatangi tamu agung ini. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Meminjam bahasa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian merasa cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, Musa, akan aku berikan dua cahaya, yang dua cahaya ini akan menerangi dua kegelapan. Ketika itu Musa mengatakan, apa yang dimaksud dengan dua cahaya itu ya Allah? Kemudian Allah menjawab, dua cahaya itu adalah cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Lalu kemudian Musa bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan dua kegelapan itu? Allah menjawab, kegelapan di alam kubur dan kegelapan nanti ketika kita menghadapi yaumul qiyamah. Oleh karena itu tentu kita patut bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yakni Al-Quran dan Ramadan yang akan memberikan kita cahaya sinar yang akan menerangi dua kegelapan. Yang kegelapan di dua cahaya, dua sinar itu, Al-Quran dan Ramadan, akan menyinari, memberikan cahaya kita ketika kita menghadapi dua kegelapan. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan ketika kita menghadapi hari akhirat. Kita beruntung bertemu dengan bulan Ramadan ini. Di saat banyak juga yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi minggu lalu, tahun lalu, bulan lalu tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik ketika kita coba baca Quran surat yang kedua ayat 183, ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada ayat ini, the ultimate goal kita dari pelaksanaan ibadah puasa adalah bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah orang-orang yang taat asas, taat akan perintah Allah tanpa reserve. Bagaimana Allah misalnya menyampaikan kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, untuk tidak makan dan minum, kemudian menahan hawa nafsu, tidak berhubungan dengan suami istri dengan tanpa dibenarkan oleh syariat. Apa artinya? Ini adalah taat asas untuk tidak makan dan minum dalam kurun waktu yang sejatinya itu sangat manusiawi. Tidak akan ada orang yang mati karena berpuasa, karena kurun waktunya saya kira itu sangat manusiawi. Lalu pertanyaan mungkin muncul, kenapa kemudian pola makan itu diatur di dalam Al-Quran? Puasa itu tidak hanya mengatur makanlah yang halal lagi baik, tetapi bagaimana yang halal yang baik itu juga ditahan untuk sementara karena taat asas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya ayat Tuhan yang menarik juga tentang pola makan ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini sangat menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena manusia pola makannya diatur melalui wahyu, sementara binatang tidak diatur. Kenapa binatang tidak diatur? Dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah ini di dalam Al-Quran, karena binatang itu memiliki pola insting. Karnivora tidak akan pernah menjadi herbivora. Sebaliknya, herbivora tidak akan pernah menjadi karnivora. Tetapi manusia, daging doyan, ikan doyan, jenis rumputan juga doyan. Kalau kemudian tidak diatur dengan pola wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui persoalan makan ini, maka posisi manusia yang dipersiapkan oleh Allah sebagai khalifah fil alam, posisinya akan rendah daripada binatang. Binatang yang karnivora tidak akan berubah menjadi herbivora, sebaliknya herbivora tidak akan pernah menjadi karnivora. Tetapi manusia kalau kemudian wal kedua mukadal sebentuk diuntal, maka posisi manusia lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu, maka pola makan pada manusia ini diatur oleh wahyu. Dan yang lebih menarik pada puasa ini, kita juga disampaikan oleh Allah tidak hanya tidak boleh memakan yang haram, tetapi makan yang halal yang baik ini kapan saatnya untuk ditunda sementara dan kapan saatnya untuk boleh kemudian kita konsumsi. Ini artinya bahwa Allah menyampaikan kepada kita ujung la'allakum tattaqun pada ayat itu adalah supaya kita menjadi orang yang taat asas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menarik tentang kemudian ujung akhir dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, meminjam bahasa Imam Al-Ghazali. Takwa itu di dalam bukunya yang kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Mutiara Hati, beliau menyampaikan orang yang bertakwa itu akan nampak pada 5 anggota tubuhnya: tangannya, pada lidahnya, pada matanya, pada kakinya, pada mulutnya. Dia mencerminkan sebagai orang yang bertakwa. Dan ini akan efektif betul keberhasilannya ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, tidak hanya kemudian menahan lapar dan dahaga, tetapi bisa kemudian mengatur 5 anggota badaniah kita ini yang kemudian kata Imam Ghazali akan nampak pada diri orang yang bertakwa. Tangan orang yang bertakwa akan digunakan pada hal-hal yang baik. Dia akan nyumbang, dia infak sedekah dengan parameter al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Mata orang yang bertakwa akan memandang pada hal-hal yang baik, dia akan gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Mulut orang yang bertakwa, lisannya akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa, dia akan mengatakan faqul khairat al-yasmu, tidak menyakiti hati orang lain. Kaki orang yang bertakwa akan digunakan juga untuk melangkah pada hal-hal yang baik. Mulut, telinga orang yang bertakwa juga akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dia hanya mendengarkan informasi hal-hal yang sifatnya positif, bukan hoax. Inilah saya kira bagaimana kemudian puasa memberikan tarbiyah, latihan kepada kita supaya kemudian kita menjadi orang yang taat asas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang mampu memanfaatkan momentum puasa ini dengan baik dan tidak disia-siakan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan karunia kepada kita sekalian dan kita selamat melangkah sampai akhir puasa, kemudian kita menjadi orang-orang baru, bermetamorfosa menjadi orang yang kharaja kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa membawa dosa apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.